Ya udahlah, yang penting urusan udah kelar. Setidaknya kita juga udah selamatkan banyak orang sebelum bisnis ganjrotnya Trompi beredar. Iya, ada apa om? Kamu bisa ke kampung Walid gak? Ada yang perlu saya bicarakan. Bisa om. Oke, saya tunggu ya. Baik om. Guys, gua cabut bentar ya. Mau kemana lo, Em? Om Erpan ada perlu bentar katanya. Ya udah, hati-hati lo Em. Siap. Perasaan mobil ini dari tadi ngikutin gua deh. Apa perasaan gua aja ya? Coba gua berhenti dah. Emang beneran ngikutin gua nih orang. Mana plat mobilnya nggak dipasang lagi? Mau apa nih orang? Sambil ngopi kita ngobrol santai aja, Em. Iya om. Pih, data penjualan barang udah Wina pindahin. Nanti Papi revisi lagi ya. Oh iya nak, makasih ya. Iya, Pi. Kamu di sini, Em? Iya Win, barusan. Ya udah kalau gitu Wina pulang dulu, Pi. Ya udah, hati-hati ya nak. Mau dianterin Papi atau si Em nih? Pulang sendiri aja lah, Pi. Kan Wina bawa motor. Ya udahlah kalau gitu. Duluan ya, Em. Iya Win. Dulu katanya kamu satu sekolahan sama anak saya ya? Bukan om. Wina kan di Intelligence School, sedangkan saya di Bujuk School. Tapi pernah ketemu? Nggak pernah om. Cuman pernah lihat aja waktu dia nunggu om jemput. Oh iya, waktu itu Wina sering om jemput memang. Ya tahu sendirilah kalau jaga anak perempuan. Ya itu om. Jadi sebenarnya begini loh Em. Kan ini penjualan lagi rame. Om cuma mau kasih bonus saja buat kamu. Ya hitung-hitung ucapan terima kasih lah. Kayaknya gua beneran dibuntutin nih. Em? Iya om. Sebenarnya nggak perlu repot-repot om. Udah nggak apa-apa. Anggap aja ini bonus untuk kamu Em. Ya udah deh kalau begitu, terima kasih banyak om. Di dalam mobil itu siapa ya? Gua harus buntutin balik nih. Om, saya mau duluan nih. Loh, kenapa lo buru-buru Em? Iya om, ini sudah ditungguin sama kawan-kawan. Oh ya udah, terima kasih ya Em. Iya sama-sama om. Gua harus cepat buntutin nih. Woi berhenti lo! Buset, kebut banget tuh orang. Lah udah Em? Udah tak? Ketemu anaknya juga nggak Em? Iya ada juga tadi. Makin cantik nggak Em? Wina ya seperti itulah tak? Ini terus gimana kelanjutannya? Ini si Max katanya mau keluar kota. Nanti sore mau berangkat dia. Ada acara apa Max? Biasalah, ada bisnis di sana gua. Ya udahlah, yang penting kabar-kabar aja Max. Jangan kayak peta. Itu mah lo Em, tiba-tiba ngilang aja. Hah? Itu kan mobilnya Om Erpan. Tumben buru-buru amat. Ya udah kalau gitu gue tinggal bentar ya bre. Nah baru aja gue bilang. Saai lo tak. Ada apa om? Kok buru-buru amat? Anak saya tadi dibuntutin orang Em. Sekarang dia lagi bersembunyi ketakutan. Saya bantu temani om. Wina, nak. Win lo di mana Win? Wina. Dia bilang nyumput di sini om. Iya Em. Nah itu motornya. Win, kamu di mana nak? Win lo di mana Win? Wina. Siapa lagi yang nelpon? Wina. Halo, kamu di mana nak? Papi udah di tempat kamu berhenti nih. Pi, tolong aku, Pi. Wina, kamu kenapa nak? Tak perlu khawatir, anak Anda aman bersama saya. Kamu ini siapa? Kamu kemanain anak saya? Tidak perlu bertele-tele. Siapkan saja uang 200 juta. Anak Anda akan saya kembalikan. Kurang ajar. Kamu sekarang di mana? Kamu jangan macam-macam ya. Sedikit saja senggol anak saya gibeng kalian. Tak perlu khawatir, siapkan saja permintaan kita. Tapi ingat, kalau Anda tidak cepat menyiapkan uang 200 juta, saya tidak menjamin putri Anda. Berani-beraninya nih orang ya. Gimana om? Wina disandra Em. Pelakunya minta tebusan 200 juta. Apa 200 juta? Waduh banyak gitu om. Om juga pusing ini. Baru aja om kasih kabar kamu kalau penjualan lagi rame. Ada-ada aja sih. Wina disembunyikan di mana ya? Kayaknya mereka kasih tahu tempatnya kalau permintaannya dikabulkan om. Ya Allah Gusti, anakku.
Saya juga bingung mau bantu apa Om. Kalau gak lapor ke penegak hukum Om. Waduh, kalau lapor Wina malah makin terancam itu. Udahlah, Om ke ruko dulu Em. Secepatnya saya harus persiapkan permintaan mereka. Tapi Om, Nggak ada pilihan lagi Em. Udah, nggak apa-apa. Ini urusan Om. yaudah nanti kalau mereka minta ketemuan di mana kabari saya Om. Oh ya udah Em. Kok bisa ya? Baru kali ini Pak Erpan dapat masalah seperti ini. Atau jangan-jangan ada hubungannya sama... nggak mungkin lah. Abdul, sini kamu. Iya, ada apa Pak? Kamu suruh semua karyawan untuk tutup toko lebih awal. Semua modal jualan kamu kumpulin. Setelah selesai konfirmasi ke saya ya. Baik Pak. Tuh lihat tuh. Si M naik motor bengong aja kayak banyak beban. Iya, sampai nggak negor kita. Lupa kalau kita masih di sini mungkin. Gimana ini? Gak mungkin gua gak bantuin Pak Erpan. Sebenarnya gua udah muak urusan dengan penjahat. Kemarin sama Trompi, sekarang ada lagi. Pengen gitu keseharian gua tenang, santai. Kalau waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah. Apa memang belum waktunya ya? Bang, ngapain lu duduk di situ? Kayak gelandangan aja. Sini makan. Buset nih bocah ngatain gelandangan. Udahlah bang, gak usah dibikin risau. Nih Adel kasih tahu. Kata Pak Ustadz, kalau pengen ketenangan, yang perlu ditata itu hati dan pikiran bang. Hah? Maksudnya gimana itu? Ya jawabnya simpel aja. Kalau ingin tenang, hati dan pikiran abang sambungin ke apa dan siapa. Kalau hati dan pikiran abang sambungin ke sesuatu yang bikin gelisah, ya dapatnya gelisah bang. Kalau orang mengikat hatinya dengan dunia, di saat dia tidak mendapatkan, dia gelisah. Di saat mendapatkannya, kehilangan pun susah. Jadi stres kayak abang itu. Jadi ketenangan itu yang paling tenang adalah orang yang mengikat hatinya kepada Allah bang. Kalau abang kehilangan uang 1 juta di jalan, pasti gelisah. Ngomel terus gak ada habisnya. Tapi kalau uang 1 juta untuk di jalan Allah, mau badai topan gempa pun enjoy aja bang. Jadi mau dapat atau tidak mendapatkannya, hati abang tetap ikhlas. Karena abang tahu, semua itu atas kehendak Allah. Baik Pak Ustadz. Anjir, siapa yang ngajarin lo Del? Lah pakai tanya, ya Pak Ustadz lah. Halo, iya Om. Oh oke Om, OTW sekarang nih. Del, abang cabut dulu. Susah nasihatin umur tua, tapi pikiran bocah. Gimana Om? Om sudah menyiapkan sejumlah uang sesuai permintaan mereka. Mereka sudah beritahu di mana lokasinya. Mereka berada di suatu tempat. Ayo ikut Om. Silahkan taruh uang itu di bawah tower. Kemudian Anda sedikit menjauh. Nih orang nyuruh-nyuruh terus ya. Lakukan saja apa yang saya perintah. Bagaimana? Isinya uang asli atau palsu? Uang asli bre. Yaudah, lo jalan sana. Papi! Pi! Takut, Pi! Ya ampun anakku. Kamu nggak kenapa-kenapa kan nak? Enggak, Pi! Tapi Wina takut! Udah tenang saja nak. Cepat pergi dari sini kalian. Dan jangan ganggu saya lagi. Gak bisa dibiarin ini. Woi, diam lo di situ. Diam lo nyet. Udah biarin aja Tapi Om, kali 200 juta dilepas gitu aja. Tapi demi keselamatan Wina juga sih. Tapi yang jadi pertanyaan, yang ngikutin gua sebelumnya itu siapa ya? Masa orang yang sama? Atau jangan-jangan orang itu ngikuti gua, terus mengamati Om Erpan, kemudian melancarkan aksinya? Waduh, kalau memang begitu berarti gua yang bersalah dong, karena menggiring ke lokasi Om Erpan. Tapi yang mana gua tahu itu penjahat. Ngomong terus. Nikah-nikah sana lo bang, biar gak ngelantur. Kocak. Anterin gua ke sekolah bang. Lah motor lu kenapa? Gak tahu berebet, ngeluarin asap. Makanya punya motor tuh dirawat, gak dipakai doang. Iya, lupa setahun gak ganti oli. Mantap. Yaudah buru Gi. Iya, ini udah siap. Del, cepat lo masuk Del. Del, tumben dianterin abang lo.
Iya Ren, motor gua macet. Oh lah, yaudah yuk masuk. Tuh orang pada ngapain ngeliatin gua ya? Apa perasaan gua aja? Tapi kayak gak biasanya. Berhenti lo. Siapa kalian? Ngapain ngikutin gua? Punya bece lo. Woi, kalian ini siapa? Ternyata cuma mimpi. Perasaan gua kok gak enak ya. Gua harus ingetin anak-anak nih. Tak, untuk sementara waktu gua minta lo selalu waspada aja ya. Emang ada apa Em? Enggak, kita cuman hati-hati saja. Oh, oke. Ya gua cuman khawatir aja. Oh, oke bang. Jo, mana si Max? Max udah berangkat keluar kota bang. Yaudah, gua cuman kasih tahu. Untuk saat ini lo, gua dan semuanya tetap selalu waspada ya. Emang ada apa bang? Ada yang teror lagi? Waduh, gua ngomong ke anak-anak gak ya? Kalau kemarin Pak Erpan habis diperas orang. Kayaknya gak perlu deh. Gua gak enak sama mereka, jadi terlibat terus. Gimana bang? Ada apa bang? Enggak Jo, ya kita selalu waspada aja. Gua merasa ada yang janggal aja sama orang-orang yang kita hadapi sebelumnya. Oh gampang lah, ntar gua kabarin yang lain juga. Oke, thank you Jo. Slow aja bang. Max sama siapa berangkat? Sendirian dia. Paling sehari kalau enggak 2 hari. Oh gitu. Ya udah, gua balik dulu Jo. Lah buru-buru amat bang. Mau nyusul emak gua di pasar. Oh ya udah, hati-hati lo bang. Siap. Masih banyak mah. Tinggal dikit lagi, bentar lagi juga habis. Hah? Siapa tuh? Kok ngeliatin ke sini terus? Jangan sampai ada yang tahu yang jualan ini emak gua. Gua harus jaga privasi nih. Mah, emang pulang dulu. Kesini cuman lihat-lihat doang, kayak mandor aja. Adem banget nih pohon. Jadi keinget kata-kata Adil kalau lagi ceramah. Tuh mulut enteng bener nasihatin orang. Diam-diam adik gua pinter juga tuh. Tuh orang bukannya yang di pasar tadi ya? Kok tiba-tiba ada di sini? Kayaknya gua beneran dibuntutin nih. Woi, siapa lo di sana? Kalau ada urusan sini ngomong depan gua. Gak pergi juga nih orang. Lah, mana tuh orang? Luar biasa. Buset, pulang-pulang udah berkecap-kecap aja. Diam lo Del. Galak amat. Abang lo di mana Del? Ada di rumah. Lagi ngapain dia? Nggak tahu itu, sakit katanya. Hah? Sakit? Sakit. Lo kenapa bang? Iya, lo kenapa Em? Gua gak enak badan aja bre. Hah? Perasaan tadi barusan dari tempat gua. Iya. Terpaksa gua berbohong. Gua cuman gak mau ngerepotin kawan-kawan gua. Udah minum obat bang? Udah Jo. Ntar deh, kok gak masuk akal ya? Beneran lo tadi tuh sehat bang? Ya namanya sakit gak tahu Jo, tiba-tiba aja gitu. Yang bener aja nih, baru kali ini dia bilang demam. Bang M beneran gak enak badan apa gimana nih? Tapi kalau dilihat mukanya kayak ada memar-memar gitu. Bang lo yakin cuma demam aja? Kan tadi gua udah bilang Jo. Oh oke bang. Ya udah kita ke depan dulu bang. Nanti kalau ada apa-apa kabari kita aja. Ayo tak. Kira-kira Bang M sakit apa ya tak? Iya, kok gua jadi curiga ya? Maksudnya dia bilang cuma demam aja. Tapi kalau diperhatikan wajahnya ada sedikit lebam Jo. Nah berarti gua juga gak salah lihat nih. Tadi gua juga mikirnya begitu tak. Waduh, jangan-jangan. Nah itu Adel. Del sini Del. Ada apa bang? Sejak kapan abang lo sakit Del? Kayaknya barusan bang. Sebelum-sebelumnya dia cerita sesuatu nggak sama lo? Kayaknya enggak sih bang. Yaudah lo sana Del. Iya bang. Tak, kayaknya Bang M punya masalah. Cuman dia nggak mau cerita. Kayaknya iya Jo. Yaudah kalau gitu kita pantau Bang M secara diam-diam tak. Oke Jo. Bang, abang beneran sakit? Apa lo nggak lihat?
Tumben-tumbenan. Mending lo benerin dulu tuh motor lo. Besok kalau belum selesai bawa aja motor abang. Ya bang. Hari ini kamu ada kegiatan gak? Kayaknya nggak ada, Mah. Kenapa, Mah? Mama bingung mau bawa dagangan ke pasar. Kata Adel motornya belum jadi. Terus Adel kemana? Dia udah berangkat sekolah bawa motor kamu. Kocak nih bocah. Bukannya dianterin dulu? Yaudah dagangannya pikul aja, Mah. Nanti sampai terminal naik angkot aja. Nah yaudah, ayo buru mumpung masih pagi. Terus Mama? Ya ngikutin kamu dari belakang lah. Bentar. Kalau mak gua ngikutin dari belakang, bisa-bisa orang yang ngintai gua tahu dong kalau ini mak gua. Wah bahaya nih. Mama duluan aja naik ojek ya. Nanti aku nyusul. Terus kamu mau ngapain? Kita bareng aja. Belum mandi, Mah. Mama duluan aja ya. Ya udah deh, yang cepet ya. Nanti kesiangan lagi. Aman. Konyat memang. Dagangan mak gua berantakan ini. Mau lo apa sih ya? Lo kalau ada masalah ngomong depan gua. Ngapain bertingkah kayak gitu? Mau jadi pengecut lo? Stres nih orang. Gua harus cepat antar dagangan mak gua nih. Hah, tetap saja lah mak. Iya maaf mah. Yaudah taruh situ dulu aja. Nanti emak yang nyusun. Weh bang, kalau di sini? Iya, habis nganterin emak gua ke pasar. Aman bang? Ya aman. Mau kumpul gak em? Waduh, kayaknya gua nggak ikut tak. Badan gua masih agak kurang enak ini. Ya udah, ayo gua anterin. Yaudah kalian duluan aja. Lagian ini udah deket juga. Seriusan kita tinggal ini bang? Iya Jo, tinggal aja nggak apa-apa. Ya udah, ayo tak. Duluan em. Iya tak. Bang lo nggak apa-apa bang? Woi sini lo. Buset, gesit banget tuh orang. Udah biarin Jo, nggak usah dikejar. Kayaknya gua pulang dulu aja deh. Badan gua lagi nggak fit ini. Perasaan orang misterius itu ngikutin gua terus. Atau jangan-jangan dia sengaja teror gua ya? Tapi apa motifnya? Itulah mengapa di negeri ini orang baik dan jujur akan selalu dimusuhi. Karena keberadaan mereka dianggap hama bagi penguasa dan orang-orang rakus. Gua mau istirahat aja lah. Capek. Sebagian pasukan senyap pantau di sekitar rumahnya Bang M. Jangan muncul kalau tidak mendesak. Udah standby Jo. Aman. Lah lo udah pulang Max? Sudah, cuma ada urusan sebentar. Nah cocok. Jadi anak-anak pasukan senyap menyelinap di lingkungan Bang M. Untuk apa? Enggak, kita cuma curiga aja. Bang M belakangan ini agak berbeda. Iya Max, kayaknya dia punya masalah deh. Cuman gak mau cerita. Siapa yang mau macam-macam? Kita cari orangnya. Santai dulu Max. Gak bisa langsung gitu aja. Ayo ikut gua. Lah kita kayak mau ngegap si M Jo. Udah kita stay aja di sini. Semua di lokasi masing-masing. Aman. Pokoknya kita jangan keluar kalau keadaan tidak mendesak. Kok gua jadi was-was ya? Masalahnya nih orang tiba-tiba muncul gitu aja. Lagian tuh orang perlunya apa sih? Ditanya sepatah kata pun gak dijawab. Atau jangan-jangan itu orang suruhan yang sengaja buat teror gua. Halah udahlah, tiap hari ada saja berurusan dengan bajingan. Enggak. Pokoknya mulai hari ini gua pingin damai saja. Gak mau bersih tegang dengan orang-orang lagi. Ngopi dulu enak nih kayaknya. Mang, kopi satu mang. Weh, si M. Oke. Gimana M? Kemarin M, kamu gak kenapa-kenapa M? gak apa-apa mang, hiraukan. Kita lanjut ngopi aja. M, jangan diam saja. Hei kamu nih siapa? Pokoknya gua gak mau ribut sama orang. Gua harus bisa kendalikan emosi gua. M, kamu dicecar begitu loh M. Cepat pergi saja. Berani-beraninya nih orang. Tak, tahan dulu tak.
Pokoknya kita jangan muncul dulu. Lah mau tunggu apa lagi, Jo? Udah, ini masalah harga diri. Udah diam aja. Ya ampun, Em. Udah, kamu ngumpet aja, Em. Hei kamu, kalau berani sini sama saya. Kamu ini jangan gitu sama anak orang. Setan. Bangsat. Mampus lo. Apa tujuan lo teror gua? Apa? Jawab gua, apa tujuan lo teror gua? Gua orang suruhan. Bangsat. Kasih tahu gua sekarang, siapa yang nyuruh lo buat teror gua? Lurah Abdi wilayah barat. Luar biasa. Berdebah memang. Gua dibayar 200 juta buat teror lo. Hah? Apa-apaan ini? Gak usah banyak bece lo. Anda ini saya hormati lo. Tapi kok kelakuannya melebihi bajingan. Tenang dulu. Kamu ini kenapa? Cepat katakan rencana apa yang Anda buat. Cepat katakan. Jujur saja saya masih tidak terima karena anak saya masuk sel jeruji. Luar biasa. Anda ini berarti masih belum paham ya. Anak Anda itu masuk sel jeruji gara-gara jadi anak buahnya Trompi. Masih belum paham. Lalu apa hubungannya dengan kita-kita? Anda ini bodoh. Tapi ya sudahlah. Saya peringatkan, sekali lagi Anda teror saya dan kawan-kawan saya. Saya pastikan tempat ini rata. Dan satu lagi, cepat Anda katakan suatu hal yang masih Anda rahasiakan. Rahasia apa lagi? Tidak ada. Pasti ada. Atau hukuman Anda makin berat. Waduh, gawat nih. Kok dia bisa tahu ya? Cepat katakan. Ya. Sebenarnya penyanderaan dan pemerasan kemarin itu juga anak buah saya. Anak buah saya sengaja buntutin kamu biar tahu lokasi Pak Erpan. Luar biasa. Kali ini tidak ada toleransi. Orang yang menyandera Wina kemarin ada di sini, Om. Sekarang terserah Om mau lakukan apa kepada orang ini.